Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rofi. Gimana kabarnya malam hari ini? Oke, semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, dan nanti teman-teman semua pada saat menghadapi ujian nasional diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Oke Mbak Rofik, soal yang kemarin saya upload, teman-teman ada yang ngeprint atau punya soft filenya? Mbak Rofik punya soft filenya? Karena ini saya upload dua-duanya, itu kok loading semuanya di nomor 16 yang malam hari ini kita bahas. Oke, Mbak Rofik punya soft filenya atau print outnya? Mbak Rofik punya? Kemarin sudah saya upload ya, sudah lama saya upload file ekonomi ininya, soal ekonomi. Teman-teman sudah ada yang download? Mbak Rofik sudah download belum? Karena kok ini saya upload loading terus dari tadi, padahal saya sudah upload dari setengah jam yang lalu. Ya, selamat malam Mbak Rofik. Mbak Rofik punya soft filenya atau print outnya soal yang malam hari ini kita bahas? Ini karena dua-duanya loading semuanya. Oke, Mbak Rofik punya soft filenya atau print outnya dari soal yang malam hari ini kita bahas? Malam hari ini kita lanjutkan ke soal nomor 16, karena kemarin kita sudah menghabiskan soal pembahasan dari nomor 1 sampai 15. Oke. Aduh, internet connection is lost. Teman-teman di sini baru internet connection is lost. Jadi teman-teman sabar dalam menunggu sinyalnya. Oke, kita bisa melihat. Oh ya, Mbak Rofik, ini saya mau konfirmasi soal nomor berapa ya? Ini nomor 4. Oke, Mbak Rofik bisa melihat layar yang ada di laptop. Untuk soal nomor 4, Mbak Rofik bisa melihat layarnya.
Oke, Mbak Rafiq bisa melihat soal nomor 4 pada layar. Karena saya mau konfirmasi jawaban yang kemarin kita bahas ya. Ini ada ralat pada jawaban, kemudian juga caranya ya. Kita membahas mengenai biaya peluang. Mbak Rafiq bisa melihat layar soal nomor 4. Gimana Mbak Rafiq? Ada? Gini ya, untuk soal nomor 4 saya konfirmasi kembali bahwa di situ dilihat atau ditanyakan biaya peluang. Nah, yang namanya biaya peluang itu kesempatan yang terbaik yang hilang, ya. Kesempatan terbaik yang hilang. Jadi, di sini Ali setamat SMA ditawari bekerja di bank swasta dengan gaji per bulannya 4 juta. Kemudian ditawari lagi di perusahaan makanan ringan dengan gaji 3,5 juta. Kemudian dia juga berpeluang untuk bekerja di biro perjalanan dengan gaji 3 juta. Dan ditawari lagi di perusahaan obat dengan gaji 2,5 juta. Tetapi di sini Ali memilih bekerja di perusahaan makanan ringan karena mendapat beasiswa untuk jenjang S1. Lah, di situ makanan ringan itu dengan gaji 3,5 juta. Berarti Ali kehilangan atau biaya peluang Ali yang hilang adalah sebesar 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena ini kesempatan terbaik yang bisa dipilih oleh Ali, tetapi Ali tidak memilihnya. Jadi kesempatan terbaik itu hilang. Jadi untuk memilih biaya peluang itu kita pilih yang memberikan kesempatan terbaik ya, memberikan penawaran yang terbaik tetapi itu tidak dipilih. Nah, berarti di sini karena Ali memilih gaji 3,5 juta, maka biaya peluang Ali adalah 4 juta. Kenapa? Karena di situ kesempatan yang paling bagus mendapatkan gaji tertinggi. Karena tidak dipilih, maka biaya peluangnya hilang. Jadi di situ jawabannya tidak 9.500.000, tetapi jawabannya adalah 4 juta. Gimana Mbak Rafiq? Bisa dengar suara saya? Mbak Rafiq sudah paham soal nomor 4 karena kemarin kan kita menjawabnya adalah 9.500.000. Ya, karena tidak mungkin nanti Ali bekerja pada 4 perusahaan sekaligus. Jadi yang merupakan biaya peluang itu kesempatan yang terbaik yang hilang, kesempatan terbaik yang tidak dipilih. Sehingga di sini biaya peluang Ali tidak 9.500.000 tetapi 4 juta. Jadi biaya peluang Ali di sini adalah 4 juta. Karena dibandingkan dengan gaji yang lain, gaji 4 juta adalah gaji tertinggi. Sehingga itu kesempatan yang paling baik tetapi tidak dipilih oleh Ali. Sehingga biaya peluang Ali itu sebesar 4 juta. Sampai sini Mbak Rafiq sudah paham? Gimana Mbak Rafiq bisa mendengar suara saya? Kalau misalnya sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 16. Karena kemarin ya
nomor 4 kita jawab 9.500.000, tetapi itu kita ralat, jawabannya adalah 4 juta. Karena tidak mungkin Ali itu bekerja ke empat perusahaan itu ya. Jadi biaya peluang yang hilang ya, biaya peluang yang hilang itu 4 juta, karena itu memberikan kesempatan terbaik tetapi tidak dipilih oleh Ali. Ali lebih memilih yang 3.500.000 karena ada beasiswa untuk jenjang S1, sehingga kesempatan Ali yang hilang sebesar 4 juta. Itu biaya peluang Ali yang hilang, yaitu 4 juta. Oke, Mbak Rafiq sudah paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 16, karena kemarin kita sudah sampai nomor 15. Jadi malam hari ini kita bahas soal nomor 16. Oke, ini ya. Halo Mbak Rafiq, bisa dengar suara saya? Oke, kita bahas soal nomor 16. Pada tingkat pendapatan Bapak jadi sebesar 2 juta, besar konsumsinya 1.900.000. Ketika pendapatan naik menjadi 2.500.000, besar konsumsinya menjadi 2.350.000. Yang ditanyakan adalah bentuk fungsi konsumsinya adalah. Oke, mari kita bahas sama-sama. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, Mbak Rafiq masih di sana ya, mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kita bahas soal nomor 16. Jika pendapatan Pak Dadi itu sebesar 2 juta, maka konsumsinya 1.900.000. Ketika pendapatan naik menjadi 2.500.000, besar konsumsinya menjadi 2.350.000. Bentuk fungsi konsumsinya adalah, kita bahas ke whiteboard. Kita misalkan pendapatan ya. Pendapatan mula-mula tadi sebesar 2 juta. Itu untuk pendapatan mula-mula ya, belum terjadi perubahan. Pendapatannya 2 juta, konsumsinya 1.900.000. Karena terjadi perubahan, Pak Dadi gajinya naik menjadi 2.500.000. Kita misalkan Y2.
Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, Mbak Raufik bisa mendengar suara saya sama Mbak Kristina? Kita bahas soal nomor 16 berkenaan dengan fungsi konsumsi. Mbak Raufik bisa dengar suara saya? Gimana Mbak Kristina? Bisa dengar suara saya? Saya menjelaskan soal nomor 16 berkenaan dengan fungsi konsumsi. Oke, kita lihat lagi ya soalnya. Kalau soalnya gimana? Bisa dilihat. Soal nomor 16, teman-teman bisa melihat soal nomor 16. Bisa ya? Oke, kita bahas soal nomor 16. Oh iya, kita kembali ke soal nomor 4. Tadi karena teman-teman tidak bisa mendengar suara saya, soal nomor 4 ini saya berikan konfirmasi untuk jawaban yang benar. Kemarin di soal nomor 4 ini ya, kita kembali ke soal nomor 4 karena kemarin kita jawabannya adalah A, itu salah, yang benar adalah C, 4 juta. Nah, kenapa? Ini saya jelaskan ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya menemui soal yang seperti ini, teman-teman benar dalam menjawab. Caranya adalah seperti ini. Yang namanya biaya peluang adalah kesempatan yang terbaik yang hilang. Nah, di sini Ali itu ditawari 4 pekerjaan dengan gaji 4 juta, kemudian 3.500.000, 3 juta dan 2.500.000. Lah, ternyata Ali di sini memilih yang 3.500.000 karena di situ mendapatkan beasiswa jenjang S1 dengan gaji 3.500.000. Maka biaya peluang Ali yang hilang, kesempatan terbaik Ali yang hilang adalah sebesar 4 juta. Karena di sini kita bandingkan gajinya, ini 4 juta, 3.500.000, 3 juta dan 2.500.000. Maka yang memberikan kesempatan terbaik yang bisa dipilih Ali adalah 4 juta. Ya, itu maksudnya adalah biaya peluang Ali yang hilang. Kesempatan terbaik Ali yang hilang yaitu sebesar 4 juta. Karena apa? Jawabannya kemarin 9.500.000 itu salah. Karena tidak mungkin Ali memilih keempat-empatnya, ya. Tidak mungkin Ali memilih keempat-empatnya. Jadi yang bisa dipilih Ali adalah salah satu di antara 4. Nah, karena yang dipilih Ali jatuh pada gaji 3.500.000, maka biaya peluang yang terbaik yang hilang yang diperoleh Ali adalah sebesar 4 juta. Teman-teman paham biaya peluang Ali? Jadi ralat ya teman-teman, jawabannya tidak 9.500.000, tetapi jawabannya adalah 4 juta. Karena di situ biaya peluang yang terbaik Ali sebesar 4 juta tetapi tidak dipilih, sehingga biaya peluang Ali sebesar 4 juta. Oke, teman-teman paham sampai sini? Itu ya teman-teman ya, untuk soal nomor 4 kemarin kan jawabannya 9.500.000. Itu salah ya. Saya ralat, jawabannya adalah 4 juta. Dengan tadi penjelasan bahwa Ali lebih memilih gaji 3.500.000. Jadi kesempatan Ali yang hilang ya, kesempatan terbaik Ali yang hilang adalah 4
juta, karena gaji yang paling tinggi dibandingkan dengan gaji yang lain tetapi tidak dipilih oleh Ali, sehingga gajinya yang hilang atau biaya peluang Ali yang hilang adalah 4 juta. Sampai sini teman-teman paham untuk soal nomor 4? Itu ya teman-teman ya, milih yang memberikan kesempatan terbaik tetapi tidak dipilih, itu namanya biaya peluang. Oke, sampai sini teman-teman paham untuk ralat soal nomor 4, jawaban nomor 4. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke soal 16 tadi, ke nomor 16. Oke, teman-teman paham ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. Karena ini fungsi konsumsi, maka pendapatan mula-mula sebesar 2 juta tetapi konsumsinya 1.900.000. Ketika pendapatan naik menjadi 2.500.000, maka besar konsumsinya 2.350.000. Bentuk fungsi konsumsinya adalah, nah, kita bahas di whiteboard. Oke, teman-teman tadi paham ya untuk soal nomor 4? Nah, ini ya, mula-mula gajinya Pak Dadi itu 2 juta, tetapi konsumsinya 1.900.000. Kita umpamakan, kita umpamakan Y1 itu pendapatan, C1 itu konsumsi. Kemudian tadi ada perubahan, gajinya Pak Dadi mengalami kenaikan, yaitu Y2 sebesar 2.500.000. Nah, dengan gaji 2.500.000 konsumsinya juga mengalami kenaikan, yaitu 2.350.000. 2.350.000. Nah, cara mencarinya adalah, oke teman-teman nanti bisa sambil mencatat karena ini masuk ke dalam kisi-kisi ujian ya. Kisi-kisi ujian, jadi teman-teman bisa menulis caranya di buku untuk soal nomor 16. Karena di sini caranya lumayan banyak. Jadi pertama-tama yang harus kita cari ya, yang kita cari adalah bentuk B-nya. Nanti rumus umumnya ya teman-teman, untuk rumus umumnya fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah B kali Y. Nah, ini rumus umum teman-teman nanti untuk mencari fungsi konsumsinya. Jadi kita pertama-tama mencari fungsi B-nya, mencari nilai B-nya. Oke, nilai B kita cari dengan rumus delta C. Delta C dibagi delta Y. Delta Y. Delta C itu adalah C2 kurangi C1 dibagi delta Y, berarti Y2 kurangi Y1. Maka C2-nya di situ 2.350.000 dikurangi 1.900.000. Berarti untuk delta C-nya berapa, teman-teman? Ini mencari delta C ya, mencari huruf B ini, B.
Nah, B. Rumusnya C2 kurangi C1 per Y2 kurangi Y1. C2-nya 2.350.000, C1-nya 1.900.000. Berarti hasilnya untuk delta C adalah berapa, teman-teman? Oke, berapa ratus ribu, teman-teman? Oke, berapa, teman-teman? 2.350.000 dikurangi 1.900.000. Oke ya, kita dapatkan angkanya yaitu 450. Nah, di sini Y2 kurangi Y1, maka 2 juta. Ya, selamat malam Mbak Ratna, selamat bergabung. Ini kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 16, gitu ya. Tadi ada ralat untuk soal nomor 4, silakan nanti Mbak Ratna download rekamannya ya. Untuk ralat soal nomor 4 kemarin yang sudah kita bahas. Malam hari ini kita melanjutkan soal nomor 16. Jadi Y2 kurangi Y1, Y2-nya 2.500.000, Y1-nya 2 juta. Maka delta Y-nya berapa, teman-teman? Oke, delta Y-nya maka 2.500.000 dikurangi 2 juta, maka kita memperoleh 500.000 ya. Walah, nggak ada suaranya toh. Oke.
Oke, teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Oke, teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi B sama dengan delta C dibagi delta Y. Delta C-nya C2 kurangi C1, maka 2.350.000 dikurangi 1.900.000, maka kita peroleh hasilnya yaitu 450. Kemudian delta Y-nya Y2 kurangi Y1, maka 2.500.000 dikurangi 2 juta akan menghasilkan 500.000. Setelah itu kita sederhanakan angkanya ya, nolnya kita sederhanakan, kita coret saja dengan nol yang ada di bawah. Kemudian tinggal 45/50 ya. 45/50. Kita buka soal yang nomor 14 tadi bentuknya. Oke, kita sederhanakan 45/50, masing-masing kita bagi dengan 5, maka menghasilkan 9/10. Nah, 9/10 kita buat desimal, karena di situ 10 itu nolnya 1, maka kita mundur 1. Jadi hasilnya adalah 0,9. Oke ya, hasilnya kita sudah memperoleh B yaitu 0,9. Kita lanjutkan untuk mencari A ya. Kita lanjutkan untuk mencari yang A. Untuk A kita cari dulu rumusnya dengan pakai APC ya, average propensity of konsumsi. APC berarti konsumsinya konsumsi rata-rata ya. Maka konsumsi rata-rata kita cari dengan rumus C1 per Y1. Maka C1 di situ 2 juta. C1-nya di situ 1.900.000. C1-nya 1.900.000 per Y1-nya adalah 2 juta. Y1-nya 2 juta. Maka kita memperoleh hasilnya, nolnya kita sederhanakan. Nolnya kita coret 5, bawah pun 5. Tinggal 19 bagi 20. Maka kita memperoleh berapa teman-teman? 19 dibagi 20. Teman-teman sudah bisa mendengar suara saya? Oke ya, kalau misalnya tidak bisa mendengar dari sana, oke teman-teman nanti bisa download rekamannya ya. Saya lanjutkan kembali. Di sini 19 dibagi 20, maka hasilnya adalah 0,95. Setelah kita mencari APC atau konsumsi rata-rata, maka langkah selanjutnya adalah
kita mencari huruf A. Di sini ada huruf A, maka kita cari huruf A-nya. A kita peroleh A sama dengan kita cari yang A dengan rumus APC dikurangi MPC kurung tutup dikali Y. Y itu pendapatan, maka kita masukkan hasil dari penghitungan tadi. APC-nya 0,95, kita masukkan 0,95 dikurangi MPC. MPC kita peroleh 0,9 dikali Y, ya. Kita ambil Y1-nya tadi sebesar 2 juta, maka kita kalikan dengan 2 juta. Gimana Mbak Rafiq, Mbak Kristina, Mbak Ratna? Sudah bisa dengar suara saya? Oke, hasilnya adalah Y-nya kita ambil Y1, maka besarnya 2 juta. Hasilnya 2 juta. Oh, ini sudah bisa. Tapi ini ya agak lama loadingnya. Oke, enggak apa-apa teman-teman. Ini sinyalnya di sini juga merah. Jadi saya menjelaskan, teman-teman sambil menyimak ya. Oke. Oke, kita hitung 0,95 dikurangi 0,9. Tadi yang menghitung 9,5 tadi dapatnya Mbak Kristina. Coba kita hitung kembali ya, 19 dibagi 20. Apakah 9,5 atau 0,95? Coba. Berapa teman-teman? Oke ya, 19 dibagi 20. Oh, hasilnya ini Mbak Kristina, coba berapa Mbak Kristina? Nggak, ini kan 20 ya, di atas punya 05, di bawah punya 06. Jadi yang 05-nya kita coret. Nah, kita hapuskan. Karena disederhanakan dengan yang atas, maka 19 bagi 20 maka hasilnya adalah 0,95. Itu ya Mbak Kristina, tahu ya kesalahannya di mana? Kalau sudah, maka hasil dari 0,95 kita kurangkan dengan 0,9 tadi yang huruf B. Maka kita menghasilkan 0,05 ya. Kita kurangkan 0,95 dikurangi 0,9 menghasilkan 0,05. Kemudian kita kali dengan 2 juta. Kita kalikan dengan 2 juta. Ini memang rumusnya agak rumit ya teman-teman. Jadi ya nanti teman-teman sambil mencatat bagaimana caranya. Karena ini kita masuk ke kisi-kisi soal ujian nasional. Jadi siapa tahu keluar teman-teman sudah bisa kan lumayan. Nah, ya. Lumayan bisa menjawab benar kan gitu. Oke ya. Di sini 0,05 di belakang
2 angka. Kalau misalnya teman-teman nanti ujian tidak boleh membawa kalkulator, jadi caranya bisa dibuat seperti ini. Di belakang 2 angka, maka kita ubah ke pecahan biasa, jadi 5/100. 5/100 kita kalikan dengan 2 juta. Ya, kita kalikan dengan 2 juta. Kita kalikan dengan 2 juta, maka kita sederhanakan nolnya ya, teman-teman, disederhanakan nolnya. Tinggal 20.000 dikali 5. Berapakah hasilnya, teman-teman? 20.000 kali 5. 20.000 dikali 5 ya. Menghasilkan 100.000. Oke, ya Mbak Rofik ya. 100.000. Oke, berarti sudah bisa dengar suara saya ya. Mbak Rofi sudah bisa berkomentar, jadi alhamdulillah suaranya sudah bisa kita dengarkan. Oke, kalau sudah, ini kita mendapatkan nilai A, kita masukkan ke rumus awal tadi ya. Rumus awalnya C sama dengan, nih Mbak Ratna tiba-tiba keluar, C sama dengan A ditambah B kali Y. Oke, ini kita masukkan ke rumus awal ya. Kita tadi sudah mendapatkan nilai A, yaitu nilai A-nya 100.000, maka kita tulis 100.000. 2 juta nolnya 6 Mbak Rofik. Yang mana ya? Ini 6. Oh iya 6 ya. Kalau 5 itu 200.000 Mbak Rofik. Kalau 5 200.000, kalau 6 2 juta. Oke ya. Kita dapat nilai A. Nilai A tadi adalah 100.000, maka kita masukkan ke nilai A 100.000. Kita masukkan nilai A 100.000 ditambah B. Di sini B-nya kita sudah ketemu. Nah, ini B-nya kita sudah peroleh, hasilnya adalah 0,9. Yang mana Mbak Rofik? Yang mana ya? Yang mana? Ini 2 juta nolnya 6. Yang ini 2 juta nolnya juga 6. Ini Mbak Rofik 1 ya, 1 2 3 4 5 6. Ini kita coret ya, nolnya ini punya 05, coret. Yang bawah juga punya 05, maka dicoret. Nah, maka hasilnya 19/20. Ini 2 juta nolnya 6. Udah. Kemudian ini di sini juga ada 2 juta, nolnya juga 6. Nih ya Mbak Rofik ya, 1 2 3 4 5 6. Karena 1.900.000 dibagi 2 juta, maka kita sederhanakan, nolnya kita coret ya, untuk mempermudah kita dalam menghitung. Jadi nolnya kita coret dengan yang bawah, yaitu 5. Nah, 5 ya. Jadi tinggal 19 bagi 20. 19 dibagi 20 hasilnya 0,95. Jadi kalau sudah, kita masukkan ke rumus A. Di sini 0,95 dikurangi 0,9 hasilnya 0,05. Kita kalikan 2 juta ya. 2 juta 0,05 kita buat pecahan biasa, yaitu 5/100. Nolnya kita sederhanakan ya, kita coret dengan nol yang ada di bawah. Jadi tinggal 20.000.
20.000 dikali 5 maka hasilnya 100.000. Kalau sudah, nilai A-nya kita masukkan 100.000. Kita kembali ke nilai B. B tadi berapa di atas ya? Nilai B 0,9. Maka kita masukkan ke dalam rumus 0,9 Y. Jadi fungsi konsumsinya 100.000 ditambah 0,9 Y. Nah, ini namanya fungsi konsumsi. Oke, sampai sini teman-teman paham urutannya ya, bagaimana cara mengerjakan di awal. Kita buat dulu rumus awalnya. B, kita mencari B. Di sini rumus awalnya C sama dengan A ditambah B kali Y. Maka pertama-tama kita mencari nilai B-nya. Nilai B itu delta C dibagi delta Y. Delta C diperoleh dari C2 kurangi C1, yaitu dari 2.350.000 dikurangi 1.900.000, maka menghasilkan 450.000. Kemudian Y2 kurangi Y1, kita tahu Y2 nya 2.500.000, Y1 nya 2 juta, maka dikurangi ya, 2.500.000 kurangi 2 juta sebesar 500.000. Kita bagi, kemudian kita menghasilkan 9/10, maka hasilnya 0,9. Masing-masing kita bagi dengan angka 5 ya. 45 bagi 5 9, 50 bagi 5 10. Kita buat desimal 9/10, hasilnya 0,9. Oke, kalau sudah, kita cari APC. APC itu C1 dibagi Y1. C1 nya tadi 1.900.000 dibagi 2 juta, maka menghasilkan 0,95. Kalau sudah, kita masukkan rumus ke dalam nilai A sesuai dengan rumus umum tadi, mencari nilai A. Kalau sudah, maka APC-nya tadi 0,95. Kita kurangkan dengan MPC. MPC itu sama juga dengan B ya, nilai B ya, Mbak Rofik, Mbak Kristina sama Mbak Ratna. 0,9 itu juga nilai dari MPC. Sama, B itu sama dengan MPC, maka MPC-nya 0,9 kita kurangkan menjadi 0,05. Kita kalikan Y1 atau sebesar 2 juta. 0,05 dikali 2 juta hasilnya 100.000. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus umum. C sama dengan A ditambah B kali Y. A-nya kita sudah cari tadi, hasilnya adalah 100.000. Ditambah nilai B, B itu sama dengan MPC. Kita peroleh 0,9 Y. Ini rumus umumnya. Jadi, untuk jawaban soal nomor 16, maka kita mendapatkan jawaban soal nomor 16 hasilnya yaitu apa teman-teman jawabannya untuk soal nomor 16? Gimana teman-teman untuk soal nomor 16 jawabannya apa? Di situ 100.000-nya disederhanakan ya, 100.000-nya 0,03-nya disederhanakan jadi 100. Maka hasilnya adalah jawabannya B. C sama dengan 100 ditambah 0,9 Y. Oke, teman-teman paham ya? Dicatat dulu atau teman-teman nanti download recordingnya. Download recordingnya aja ya, supaya kita bisa membahas lebih jauh lagi malam hari ini. Oke, kita bahas lagi untuk soal nomor 17. Teman-teman gampang kok, nanti caranya sambil teman-teman mendengarkan
Enggak, Mbak Ratna, ini kita mencari rumusnya. Jadi Y-nya tidak kita ganti dengan angka. Kalau nanti kita ganti dengan angka, kembalinya seperti soal nanti ya. Jadi Y-nya ini adalah sebagai bentuk rumus fungsi konsumsi gitu ya. Oke, Y-nya ini sebagai rumus. Jadi untuk mencari C-nya, kalau kita ganti Y, maka nanti pun akan sama menghasilkan seperti yang ada di soal. Contoh ya, tadi kan 100.000 ya. Kita masukkan Y-nya itu sebesar 2 juta. 2 juta dikali 0,9. Berapa teman-teman hasilnya? 0,9 dikali 2 juta. Coba. Oke, 1.800.000 ya. 1.800.000 ditambah 100, maka hasilnya konsumsinya 1.900.000. Jadi kalau Y-nya nanti dimasukkan sebesar 2 juta, kembalinya hasilnya ya 1.900.000. Jadi ini adalah bentuk fungsi konsumsi, maksudnya adalah untuk mencari rumusnya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Pak Beni menjual rumahnya di kampung, kemudian ia membeli lagi rumah di Gria Antik dekat tempat kerjanya. Fungsi bagi uang Pak Beni adalah, menurut teman-teman apa jawabannya untuk soal nomor 17? Pak Beni menjual rumahnya di kampung, kemudian ia membeli lagi rumah di Gria Antik dekat tempat kerjanya. Fungsi bagi uang Pak Beni adalah, menurut teman-teman apa dari jawaban A sampai E? Oke, Mbak Ratna A. Bagaimana Mbak Kristina sama Mbak Rofik? Apakah jawabannya sepakat dengan Mbak Ratna? A. Pak Beni menjual rumahnya di kampung, kemudian ia membeli lagi ya. Kemudian ia membeli lagi rumah di Gria Antik dekat tempat kerjanya. Fungsi bagi uang Pak Beni adalah sebagai, Mbak Rofik B. Ayo Mbak Kristina apa jawabannya? Oke, Mbak Ratna A, Mbak Rofik B, Mbak Kristina juga B. Oke, karena di sini ya Pak Beni Pak Beni menjual rumahnya di kampung. Nah, di kampung Pak Beni punya rumah. Kemudian ia membeli lagi rumah di Gria Antik. Pak Beni menjual. Kemudian hasil dari penjualannya dari rumah yang ada di kampung, Pak Beni gunakan untuk membeli rumah di Gria Antik dekat tempat kerjanya. Jadi fungsi uang bagi Pak Beni di sini, fungsi uang bagi Pak Beni adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Karena apa? Karena kan di sini rumahnya Pak Beni dijual. Hasil dari uang, hasil dari penjualan rumahnya digunakan untuk membeli rumah lagi. Nah, jadi di sini fungsi uang bagi Pak Beni adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Dipindahkan kan dari kampung ke Gria Antik. Jadi di situ tidak lagi dalam bentuk uang tetapi sudah dalam bentuk rumah. Ya. Oke ya teman-teman ya, di situ sebagai alat pemindah kekayaan. Karena rumahnya dijual itu mendapatkan uang, tetapi uangnya digunakan untuk membeli lagi.
Jadi yang semula masih berupa uang, kemudian ia gunakan untuk membeli rumah, maka di situ uang bagi Pak Beni adalah sebagai alat pemindah kekayaan, ya. Kalau misalnya iya, iya Mbak Rafiq, dalam memahami soal memang kita harus teliti, ya. Kita harus teliti. Jadi kalau tidak teliti nanti ya kita paham, kita tahu jawabannya, tetapi kalau tidak teliti ya bisa juga kita salah dalam memilih, gitu ya. Ya, saya harapkan nanti teman-teman kalau membaca soal lebih dicermati lagi ya, jangan terburu-buru, manfaatkan waktu teman-teman dalam menjawab. Nah, kalau misalnya teman-teman yang A misalnya sebagai alat tukar. Nah, kalau alat tukar misalnya seperti ini. Ya, Pak Beni mempunyai rumah, ya. Kemudian rumahnya dijual, Pak Beni menerima uang. Lah, kalau menerima uang berarti di situ sebagai alat tukar, tetapi di sini dilanjut lagi soalnya. Kemudian ia membeli lagi. Jadi hasil dari penjualannya Pak Beni uangnya gunakan untuk membeli lagi. Jadi di situ sebagai alat pemindah kekayaan. Itu ya. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, Pak Beni menjual rumahnya di kampung. Kemudian Pak Beni menerima uang dari hasil penjualannya. Nah, berarti di situ sebagai alat tukar. Kemudian di sini sebagai alat pembayaran. Kalau alat pembayaran misalnya membayar hutang. Nah, itu misalnya uangnya digunakan untuk membayar hutang. Jadi di situ fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kemudian kalau misalnya sebagai alat satuan hitung. Misalkan Pak Beni menjual rumahnya di kampung seharga 100 juta. Nah, kalau 100 juta di situ berarti uang bagi Pak Beni di sini adalah sebagai alat satuan hitung. Oke, sampai sini teman-teman paham perbedaan masing-masing fungsi. Kalau alat pendorong kegiatan ekonomi ini tidak termasuk fungsi uang ya. Di sini fungsi uang alat tukar, alat pembayaran, satuan hitung sama alat pemindah kekayaan. Kalau alat satuan hitung tadi, misalkan Pak Beni menjual rumahnya seharga 100 juta. Nah, seharga 100 juta itulah yang disebut sebagai uang alat satuan hitung. Tuh ya, ada satuan secara jelas yaitu 100 juta. Maka sebagai alat satuan hitung. Kalau alat pembayaran ya misalnya uang Pak Beni digunakan untuk membayar hutang. Nah, itu berarti alat pembayaran. Kalau alat tukar, Pak Beni menjual rumahnya kemudian ia menerima uang dari hasil penjualannya. Nah, di situ sebagai alat tukar. Uang ditukar dengan barang atau barang ditukar dengan uang. Kalau dulu sebelum ada uang itu kan sistem yang digunakan barter. Itu ya, teman-teman masih ingat? Barter yaitu alat barter sistem ya, sistem penukaran barang dengan barang. Ya, barang dengan barang. Karena di situ nilainya tidak sama. Misalkan zaman dahulu si A punya kambing, si B punya padi. Karena si A tadi ingin memperoleh padi, maka dia menggantinya padi tadi seharga kambing. Itu kan tidak sesuai ya, nilainya sulit untuk dihitung. Nah, karena kesulitan-kesulitan sistem barter tersebut, barang dengan barang, maka terciptalah yang namanya uang. Sehingga uang itu memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Apalagi sekarang ya teman-teman, dengan perkembangan luar biasa dalam dunia jual beli atau transaksi dalam ilmu perdagangan. Sehingga di sini untuk soal yang nomor 17 jawabannya adalah alat pemindah kekayaan. Dari uangnya langsung digunakan untuk membeli rumah kembali. Jadi tidak dalam bentuk uang lagi tetapi sudah dalam bentuk rumah kembali karena digunakan untuk membeli. Itu ya teman-teman. Oke, soal nomor 18 yang merupakan kegagalan dalam pembangunan ekonomi. Coba teman-teman jawabannya apa?
Oke, jawabannya Mbak Ratna E. E. Oke ya, jawabannya yang benar adalah E. Benar ya, teman-teman, E. Di sini E adalah 2 dan 4. Pemerataan pendapatan nasional yang masih mencolok. Pemerataan berarti ada kesenjangan pendapatan antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat ke bawah. Kemudian yang keempat, tingkat inflasi yang masih cukup tinggi. Yang namanya inflasi kita dulu juga sudah belajar, inflasi itu kenaikan harga secara umum. Kalau harga-harga semua mengalami kenaikan, maka masyarakat terutama ekonomi bawah tidak bisa memenuhi kebutuhannya ya. Sehingga yang terjadi ya bertambahnya kemiskinan, karena dengan adanya harga yang tinggi, kalau pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan juga, maka kan uang yang diterima itu tidak begitu berarti. Jadi masyarakat nanti akan semakin menderita. Kemudian yang nomor 2, pemerataan pendapatan nasional sangat mencolok. Berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu kan berarti menambah masalah bagi negara ya dalam mengelola masyarakatnya. Nah, di sini pembangunan ekonomi sama pertumbuhan ekonomi saya jelaskan ya teman-teman, karena ini erat kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Kalau di sini perbedaannya, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tumbuh. Nah, berarti yang namanya tumbuh itu selalu identik dengan angka. Nah, berarti kalau pertumbuhan ekonomi misalnya tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 6%. Berarti kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya sebatas kenaikan dalam jumlah angka, teman-teman ya. Dalam jumlah nilai angka. Dia tidak memperhatikan apakah itu dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% itu juga penganggurannya menurun, kemiskinannya menurun, kemudian anak-anak sekolah itu partisipasinya untuk sekolah apakah naik atau turun. Itu tidak diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu yang dititik beratkan adalah cuman angkanya saja ya, angka. Kalau pembangunan ekonomi itu tidak hanya angka yang diperhatikan, tetapi juga perubahan struktur ekonomi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu tidak hanya angka, tidak hanya kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas. Itu ya teman-teman, kalau pertumbuhan ekonomi itu kuantitasnya yang dipentingkan, tetapi kalau pembangunan ekonomi itu tidak hanya angka saja yang diperhatikan, tetapi juga kualitas, ya, itu pembangunan ekonomi. Kualitas pembangunan manusia secara utuh, tidak hanya angka tetapi juga kualitas. Itu ya teman-teman, sampai sini teman-teman paham? Paham ya? Perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Siapa tahu nanti keluar. Kalau pertumbuhan tadi saya tekankan, yang namanya tumbuh berarti berkenaan dengan angka, tetapi kalau pembangunan ekonomi tidak hanya angka, tetapi juga disertai dengan kualitas atau perubahan-perubahan yang baik yang terjadi di dalam suatu negara. Misalnya penganggurannya menurun, tingkat kemiskinan menurun, kemudian kualitas sumber daya manusia naik. Nah, itu namanya keberhasilan dalam suatu pembangunan ekonomi. Kemudian pendapatan nasional masyarakatnya naik. Nah, itu ya, itu pembangunan ekonomi. Oke, jawabannya teman-teman benar ya. E, 2 dan 4. Sekarang kita bahas yang nomor 19. APBN untuk menciptakan permintaan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Lah, menurut teman-teman itu fungsi APBN ABCDE. Menurut teman-teman apa? APBN, teman-teman masih ingat APBN? Kita bahas dulu di kelas 11. APBN. APBN itu apa, teman-teman?
Iya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Lah, kalau di situ soalnya anggaran pendapatan belanja negara untuk menciptakan permintaan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Berarti teman-teman menurut fungsi APBN itu apa? Dari A, B, C, D, dan E. Oke. Iya, oke Mbak Kristina A. Mbak Rofik A jawabannya. Gimana dengan teman-teman yang lain, Mbak Kristina sama Mbak Wiwin? Mbak Wiwin. Mbak Kristina kebalik ya. Anggaran pendapatan belanja negara. Nggak, kalau disingkat Mbak Kristina APNB. Bukan APBN. Ya, itu Mbak Kristina juga A, Mbak Wiwin E. Jawabannya adalah yang benar. Iya, salah kata tidak apa-apa. Oke, jawabannya yang benar adalah A ya, fungsi distribusi. Benar ya, teman-teman menjawabnya adalah fungsi distribusi. Kenapa? Karena di fungsi distribusi itu memperhatikan keadilan. Ingat ya teman-teman, fungsi distribusi itu memperhatikan keadilan. Karena di situ di soalnya APBN untuk menciptakan permintaan atau mengurangi kesenjangan. Nah, berarti kan kalau yang namanya kesenjangan itu ada perbedaan antar wilayah. Nah, di situ mengurangi, berarti kalau mengurangi kesenjangan berarti meningkatkan keadilan ya, karena di situ jawabannya adalah distribusi, alokasi, stabilitas, dan otorisasi perencanaan, maka jawaban yang benar adalah distribusi. Karena distribusi, saya tekankan kembali, di situ menekankan keadilan ya teman-teman, menekankan keadilan. Oke. Kemudian yang B, alokasi. Kalau alokasi itu yang namanya APBN dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum. Misal rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya, jembatan. Nah, semuanya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat secara keseluruhan itu adalah fungsi APBN, yaitu alokasi. Mengalokasikan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di situ ditekankan pada pembangunan infrastruktur ya, teman-teman. Misalkan dialokasikan untuk membangun rumah sakit, membangun jembatan, membangun jalan-jalan yang rusak. Itu fungsi APBN, yaitu alokasi. Kemudian yang C, stabilitas. Kalau stabilitas berarti fungsi APBN itu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian. Misalnya kalau terjadi kenaikan harga secara umum tadi, kenaikan inflasi, maka dari APBN dikeluarkan. Dari APBN mengeluarkan untuk mengurangi atau untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, misalnya ya, menurunkan harga sehingga masyarakat yang ekonomi ke bawah itu tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang fungsi stabilitas. Kalau fungsi otorisasi, di situ otorisasi. Oke, coba teman-teman saya bukakan dulu yang otorisasi. Nah, kalau otorisasi itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, itu teman-teman ya. Otorisasi, kalau fungsi APBN otorisasi itu semua pembelanjaan APBN itu
harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalau perencanaan ya berarti semua yang dikeluarkan atau semua belanja negara itu harus disesuaikan dengan anggaran, sesuai dengan rancangan APBN yang dibuat sebelumnya sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan RAPBN atau sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, sampai sini teman-teman paham? Paham ya teman-teman ya. Kalau distribusi saya jelaskan lagi. Kalau distribusi itu menitik beratkan pada keadilan, adil ya. Kalau alokasi itu berarti dialokasikan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur. Kemudian kalau stabilitas di situ adalah menjaga kestabilan perekonomian. Misalnya kalau harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan lah, itu pemerintah mengambil APBN untuk menurunkan harga. Kemudian kalau otorisasi tadi adalah semua yang berkenaan dengan APBN harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kalau perencanaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelanjaan harus disesuaikan dengan anggaran ya, sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Oke, teman-teman paham ya? Kemudian kita bahas sampai nomor 20 karena waktunya sudah hampir habis. Teman-teman habis ini pun masih ada pembelajaran. Oke ya? Enggak apa-apa, setiap minggunya kita menghabiskan 5-5 ya. Nantilah selesai juga itu ya. Oke, nomor 20 menurut teman-teman dari data di atas yang merupakan penerimaan pusat. Nah, tadi yang nomor 19 itu fungsi APBN, sekarang yang nomor 20 itu penerimaan APBN. Di sini penerimaan APBN atau penerimaan pusat yang diterima oleh pemerintah pusat. Itu yang mana menurut teman-teman? Dari 1, 2, 3, 4, 5 manakah menurut teman-teman yang termasuk penerimaan pusat? Jadi pemerintah pusat itu menerima dari berbagai sumber. Lah menurut teman-teman sumber mana saja yang termasuk penerimaan pusat? Oke, yang mana menurut teman-teman? Nomor berapakah penerimaan pusat? Jadi ini diterima langsung oleh negara, pemerintah pusat. Oke, Mbak Rafiq B. 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Oke. Mbak Rafiq kok pesimis dulu, salah. Oke, Mbak Win sama Mbak Kristina C. 2, 3, dan 4. Oke, jawabannya yang benar adalah C, betul ya. Iya, Mbak Rafiq C ya. Karena di situ kalau penerimaan dana alokasi khusus, itu diterima oleh pemerintah daerah. Gitu ya, teman-teman. Penerimaan dana alokasi khusus itu bagi pemerintah daerah itu penerimaan. Tetapi kalau bagi pemerintah pusat itu pembelanjaan kalau dana alokasi khusus. Itu ya teman-teman. Kalau dana alokasi khusus bagi pemerintah pusat itu pembelanjaan, tetapi kalau bagi pemerintah daerah itu adalah penerimaan. Oke, sampai sini. Terima kasih, waktunya sudah habis. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.